Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Iksa dan rekan saya bernama Tegar Ardiansyah Tebu. Jadi di sini kami membawa judul metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL. Nah, kita masuk yang pertama itu adalah pengertian. Pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai fokus untuk memicu proses belajar. Dalam PBL, peserta dididik berperan aktif untuk memecahkan masalah secara kolaboratif sehingga dapat membangun pemahaman konsep secara mendalam. Ciri-ciri problem based learning berbasis masalah, pembelajaran berpusat pada peserta didik, pemecahan masalah sebagai fokus utama, pendekatan interdisipliner, interaksi kelompok. Langkah-langkah problem berbasis learning. Orientasi terhadap masalah. Pendidikan menyampaikan masalah yang menarik, relevan, dan menantang untuk peserta didik. Peserta didik memahami masalah dan mengidentifikasi kebutuhan informasi untuk memecahkannya. Orientasi terhadap masalah. Yang pertama, pendidikan penyampaian masalah yang menarik, relevan, dan menantang untuk peserta didik. Yang kedua, peserta didik memahami masalah dan mengidentifikasi kebutuhan informasi untuk memecahkannya. Investigasi mandiri. Yang pertama, peserta didik mencari informasi, menganalisis data, dan mengeksplorasi solusi yang relevan. Yang kedua, informasi diperoleh melalui berbagai sumber seperti buku, internet, atau wawancara. Analisis dan evaluasi. Pendidik bersama peserta didik merefleksikan proses pembelajaran dan mengevaluasi hasil yang dicapai. Peserta didik diberikan umpan balik untuk pembangunan kemampuan lebih lanjut. Pembangunan dan penyajian solusi akan dibawakan oleh Saudara Nabil. Oke, kita lanjut ke pengembangan dan penyajian solusi. Itu ada dua. Yang pertama itu ada peserta didik mempresentasikan solusi atau jawaban terhadap masalah yang diberikan. Yang kedua itu ada solusi ini didukung dan argumen yang logis dan bukti dan relevan. Oke, kita lanjut ke pembahasan kelebihan problem based learning. Itu ada 5. Yang pertama itu ada melatih berpikir kritis dan analitis. Peserta didik belajar untuk menganalisis masalah secara mendalam dan mencari solusi yang relatif. Yang kedua itu ada mengembangkan kemampuan kerjasama, yaitu diskusi kelompok, meningkatkan keterampilan, kolaborasi, komunikasi, dan kerja tim. Yang ketiga itu ada meningkatkan motivasi belajar, yaitu masalah yang relevan dengan dunia nyata membuat peserta didik lebih menarik dan termotivasi untuk belajar. Yang keempat itu ada melatih kemandirian, yaitu peserta didik belajar mencari dan menggunakan sumber informasi secara mandiri. Yang kelima itu menghubungkan teori dengan praktik, yaitu membantu peserta didik memahami bagaimana teori dapat diterapkan dalam situasi nyata. Oke, kita lanjut ke kekurangan problem based learning, yaitu yang pertama ada membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu proses pemecahan masalah memerlukan waktu yang cukup banyak dibanding metode tradisional. Yang kedua itu ada tidak semua peserta didik aktif, yaitu ada dalam kerja kelompok ada kemungkinan sebagian peserta didik kurang terlibat aktif. Yang keempat itu ada beban pendidikan yang lebih berat, yaitu pendidik perlu menyiapkan masalah yang relevan, memantau diskusi, dan memberikan umpan balik yang efektif. Yang kelima itu memerlukan sumber daya yang cukup, yaitu ketersediaan sumber informasi, alat, atau teknologi mempengaruhi kelancaran pembelajaran. Oke, kita lanjut ke contoh implementasi problem based learning. Itu ada di bidang IPA atau biologi atau fisika. Itu ada dua. Masalahnya itu bagaimana cara mengurangi dampak polusi udara di perkotaan. Prosesnya, peserta didik meneliti sumber polusi, dampaknya, dan
solusi untuk mengurangi polusi. Lanjut ke bidang ekonomi. Itu ada masalahnya, ada bagaimana mengelola anggaran keluarga dengan pendapatan terbatas, yaitu peserta didik menganalisis kebutuhan pokok dan membuat anggaran yang efisien. Yaitu yang terakhir ada bidang sosial. Masalahnya bagaimana cara mengurangi tingkat bullying di sekolah. Caranya itu peserta didik merancang program atau kampanye anti bullying. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa informasi ke kami. Jika kalau ada salah kami minta maaf. Terima kasih.